Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Bagus Dimensyah Putra dari Pendidikan Sosiologi 3A Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini eh, saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap integrasi materi multikultural ke dalam kurikulum dalam mata kuliah pendidikan multikultur. Yang pertama-tama saya akan membahas tentang tahap-tahap tersebut. Yang pertama itu pendekatan kontribusi, yang kedua adalah pendekatan adiktif, yang ketiga adalah pendekatan transformasi, yang keempat pendekatan aksi sosial. Next yaitu pendekatan kontribusi. Ciri pendekatan kontribusi adalah dengan memasuki pahlawan etnis atau benda-benda budaya yang khas ke dalam kurikulum yang dipilih dengan menggunakan kriteria budaya aliran utama. Karakteristik penting dari pendekatan kontribusi adalah bahwa kurikulum aliran utama tetap tidak berubah dalam struktur tujuan dan karakteristiknya. Yang kedua adalah pendekatan aditif. Tahap kedua pendekatan penting lain terhadap integrasi materi etnis terhadap kurikulum adalah penambahan materi, konsep, tema, dan perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur tujuan dan karakteristik dasarnya. Pendekatan aditif ini sering dilengkapi dengan penambahan suatu buku, unit, atau bidang terhadap kurikulum tanpa mengubahnya secara langsung atau substansional. Next yaitu pendekatan transformasi. Pendekatan transformasi mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi siswa dalam melihat konsep isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Yang terakhir ada pendekatan aksi sosial. Pendekatan aksi sosial yaitu merupakan gabungan di antara pendekatan-pendekatan yang sebelumnya, yang bisa disebut the social action approach. Mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi, namun ada yang membedakan, yaitu menambahkan komponen yang mempersyaratkan siswa membuat keputusan dan melakukan aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari dalam unit. Tujuan utama dari pengajaran dalam pendekatan aksi sosial ini adalah mendidik siswa melakukan untuk kritik sosial dan perubahan sosial dan mengajari mereka keterampilan pembuatan keputusan. Di sini saya memilih jika memang pendekatan aksi sosial yang lebih berperan penting dalam kurikulum di sekolah, lebih tepatnya kurikulum SMA. Mengapa demikian? Karena anak SMA itu bukan lagi yang namanya anak kecil, tetapi mereka dituntut untuk terjun langsung ke masyarakat yang memang dan berguna juga bagi masyarakat. Dan hal ini pun sangat penting di pendekatan aksi sosial tersebut, karena di sini salah satu syarat untuk melakukan pendekatan ini dengan melakukan survei di masyarakat atau aksi-aksi sosial yang merupakan kegiatan sosial ataupun dan sebagainya. Di sini memang mereka dihadapkan dari suatu permasalahan ataupun beberapa permasalahan yang memang harus dipecahkan oleh siswa tersebut ataupun memang dalam kelompok tersebut. Manfaatnya bagi mereka adalah mereka bisa mengambil keputusan apapun yang baik atau yang buruknya bagi mereka bagaimana. Di sini peran penting guru juga sebagai fasilitator mereka untuk melakukan aksi, karena penanggung jawab sebuah aksi yang dilakukan oleh setiap murid adalah guru ataupun kepala sekolahnya. Di sini mereka juga harus berbekal ilmu yang memang sudah ada di pendekatan-pendekatan sebelumnya. Dibekali ilmu tersebut bukan hanya untuk kompetensi dasar siswa untuk memperoleh nilai yang bagus, tetapi di sini memperoleh ilmu itu untuk berguna bagi masyarakat atau berguna untuk memecahkan masalah di masyarakat ataupun di diri sendiri, seperti pengambilan keputusan baik atau buruknya yang tadi saya sudah jelaskan. Dan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pendekatan aksi sosial, karena memang di sini terjun langsung terhadap masyarakat, berguna masyarakat, dan memang menumbuhkan rasa sosial di diri sendiri tersebut. Terima kasih.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.